Suatu ketika ada malaikat Jibril, ya, ada bertanya kepada baginda Nabi tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dan Nabi menjawab. Setelah Nabi memberikan jawaban, Nabi bertanya, tahukah kamu siapakah yang datang tadi? Yang datang, sahabat Nabi menjawab tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bagi Nabi menjawab adalah itu malaikat Jibril datang untuk mengajarimu. Tapi mengajari, sebetulnya yang mengajari malaikat Jibril untuk mengajari umat dalam bentuk pertanyaan, sehingga tidak selalu orang yang bertanya itu tidak tahu. Paham? Bisa jadi memang dia sengaja bertanya untuk memberitahu dengan caranya. Beliau sudah tahu bidangnya. Adapun permasalahan yang disebut oleh beliau tadi adalah permasalahan yang selama ini sudah diurai oleh beliau, yaitu adalah urusan akhlak, urusan hati. Di situ kuncinya. Dan Masya Allah kita sudah menemukan, Masya Allah, orang-orang berakhlak, cara duduk yang baik, cara berjalan yang baik, cara bertutur kata yang baik. Jika ada kerusakan karena kehilangan akhlak, akhlak itu terpenting, sehingga kebenaran yang disampaikan baginda Nabi yang disebut al-haq baru akan tersampaikan kalau dibungkus dengan namanya akhlak. Akhlak itu penting, dan akhlak kalau kita rinci, kita bagi akhlak kepada Allah, perlu waktu khusus membahas akhlak kepada Allah, akhlak kepada baginda Nabi, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada saudara, akhlak kepada anak, akhlak kepada sahabat, akhlak kepada atasan, akhlak kepada bawahan. Yang jika semuanya berakhlak, hidup indah, tidak akan terjadi apa yang tadi disebutkan. Nggak ada, karena semuanya hilang. Di saat hilang akhlak, hilanglah keindahan. Suami istri sering berantem karena tidak berakhlak lagi. Kakak beradik rebutan waris karena tidak berakhlak lagi. Sehingga kita ini krisis akhlak, krisis akhlak. Dan akhlak diajarkan oleh Nabi. Dan akhlak itu kesepakatan manusia berakal. Orang kafir pun senang akhlak yang baik. Sehingga Nabi pun punya tugas utammima, menyempurnakan. Akhlak itu ada di mana-mana. Sehingga kita melihat orang tidak beriman tapi akhlaknya baik, disenangi. Sementara di dalam Islam lebih dari itu. Cuman bedanya motivasi. Kalau orang tidak kenal Allah dan Rasulnya, mungkin berakhlak mulia, tapi itu adalah istilahnya basa-basi sosial. Bukan tujuannya adalah hanya agar aku tidak diberlakukan jelek, sehingga dia berbuat baik kepada tetangga agar tetangga berbuat baik kepada dia. Kalau kita tidak, dalam Islam lebih dahsyat dari itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Menghormati tetangga ternyata ada hubungannya dengan keimanan, iman di dalam hati. Maka itulah kuncinya adalah akhlak. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana urusanmu dengan Allah? Di sini dididik, Masya Allah. Mabit ini adalah bukan sekedar kita mendengar kajian. Ada saat kita merenungi urusan kita dengan Allah. Sejauh mana khusyuk kita kepada Allah. Di saat kita sendiri, bagaimana kita di saat menyebut la ilaha illallah. Di saat kita beristighfar, apakah istighfar kita serius dengan penuh kesadaran akan dosa kita? Dan perlu mabit untuk merenung. Termasuk ibadah yang paling dahsyat adalah merenung, agar kita sadar kalau kita ini salah dengan ibunda, salah dengan pasangan, salah dengan suami, salah dengan istri, salah dengan sahabat. Yang tidak pernah merenungi, dia tidak akan menyadari kekurangannya. Yang tidak menyadari kekurangannya, susah untuk berbenah. Kalau ingin menjadi lebih baik, tentu sadari kalau kita adalah kurang baik. Sehingga Imam Ghazali juga menyebutkan ciri orang yang akan menjadi baik, menjadi semakin sempurna hidupnya adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya sendiri. Dari sisi mana? Dari sisi adab akhlaknya kepada Allah, kepada sesama manusia. Ayo sekarang dibimbing oleh beliau kita semuanya merenungi urusan dengan Allah. Jangan sampai hanya di depan manusia kayak kiddis. Kiddis itu adalah orang yang disucikan, tapi waktu sendiri kayak iblis.
Kan problem ini. Di depan manusia Masya Allah kita tampak kayak orang baik, kayak ahli surga berjalan di atas bumi. Di saat di kamar sendiri atau di mana sudah pekerjaannya sudah nggak karu-karuan. Berarti baiknya hanya di saat dilihat oleh manusia. Berarti dia tidak punya akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dibalik. Khusyuk dalam beribadah, khusyuk di saat mengadu kepada Allah. Kemudian setelah itu kita sempurnakan. Enggak sempurna orang baik kepada Allah dan tidak akan disebut sebagai orang bertakwa kalau dia belum membenahi urusan dengan sesama manusia. Langsung kita lanjutkan koreksi. Bagaimana dengan ibunda dan ayahanda? Kenapa sering angkat suara? Dengan suami, kenapa gara-gara gaji mulai naik kok ngomongnya juga naik nadanya? Ini kebanyakan ibu yang solehah ini kadang-kadang Masya Allah solehahnya luar biasa, tapi gara-gara gajinya naik langsung nadanya ngomongnya naik. Kenapa suami ini kalau ngomong dengan karyawannya bisa lembut, tapi sama istrinya harus ngangkat suara? Kenapa adabnya jadi hilang? Dengan orang lain bisa baik, tapi sama saudara kenapa kok tidak akur, rebutan waris? Semua perlu waktu untuk koreksi diri. Apa yang harus kita hadirkan? Berakhlak, akhlak yang mulia. Dan akhlak dalam Islam ada urusannya dengan hati, bukan basa-basi. Selalu karena Allah, bukan aku berbuat baik kepada tetangga agar tetanggaku baik denganku, bukan itu saja. Tapi karena iman, berbakti pada orang tua karena perintah Allah atas dasar keimanan. Dengan saudara aku baik dengan saudara karena perintah Allah, dilarang mutus tali persaudaraan. Berbuat baik dengan pasangan adalah karena perintah Allah. Semua dihubungkan dengan Allah, Allah. Akhirnya apa? Hidupnya indah dengan Allah, indah dengan sesama manusia adalah indah. Bersihkan hati terus, manajemen kolbunya, sehingga kita tidak dendam kepada saudara, susah mencaci saudara, nggak ngedengki kepada tetangga. Tetangga beli mobil ikut senang, kan enak banget. Tetangga bangun rumah ikut senang, itu hati yang hebat, hati bersih. Kalau hati kotor, tetangga beli bangun rumah sakit hati, tetangga beli mobil sakit hati, tetangga anaknya sukses sakit hati, sakitnya banyak. Itulah si pendengki, si bodoh, si pendengki. Kenapa kok jadi pendengki? Karena dia bodoh dan hidupnya tidak enak, dan dia terus merindukan kehancuran pada orang lain. Maka tadi yang disampaikan, kalau sudah hati kotor bisa dendam, dengki, sombong dan seterusnya. Itu diantaranya, dan ilmunya ada di sini insya Allah, di dalam membersihkan hati insya Allah. Wah, jelas. Apa? Jadi masalah di negeri ini sebetulnya bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, tapi intinya masalah akhlak, gitu kan ya. Nah, akhlak itu datang dari mana? Dari hati. Demikian penjelasan beliau. Jadi kalau pendidikan di Indonesia tidak serius untuk pendidikan hati nuraninya, maka jangan heran negeri ini ya seperti inilah, terus menerus. Bahkan yang menangkapnya juga bisa ditangkap. Ya begitulah, mungkin tidak boleh suudzon. Jadi harus, kata beliau, bahwa akhlak itu benar-benar harus diniatkan jadi ibadah, karena ada orang berbuat baik supaya terkenal sebagai orang baik, gagal. Ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita, gagal. Ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek, maka kasih aja, itu juga belum ikhlas. Ada yang berbuat baik supaya menjerat orang lain jadi hutang budi, katanya cukong-cukong begitu, belikan tas, belikan HP, ongkosi ke luar negeri, diisi rekeningnya. Akibatnya dia tidak bisa ditangkap karena dia baiknya baik menjerat. Dalam Islam, baik itu adalah ibadah. Tidak pusing dengan apapun yang dilakukan orang ke kita. Yang penting waqafa billahi syahida, cukuplah Allah. Begitu kan? Ya, lanjut. Saya bagian ini. Betul, guru kita ini kuat berpura-pura. Saya tidak kuatan, beliau kuat berpura-pura. Masya Allah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Amin. Keluarga beliau dijaga. Amin. Murid-murid dijaga semuanya. Amin.
Lanjut. Buya. Baik, tamu al-dhaif kal mayit. Tamu tuh kayak mayat. Kayak mayat dimandikan ya, disuruh, kalau enggak nanti diusir kita. Baik, kita lanjutkan. Bahwa la akhlak tadi bukan basa-basi. Untuk berbenah, biasakan mengoreksi diri sendiri. Yang mulai sibuk ngoreksi orang lain pasti lupa terhadap dirinya yang kotor. Dan tugas hebat itu koreksi diri. Kalau kita mampu mengoreksi diri kita, sukses kita. Jadi makanya jangan biasa ngoreksi orang, jangan biasa mencari-cari kejelekan orang. Apalagi kejelekan orang yang sangat kita hormati, orang tua kita, saudara kita, guru kita. Sebagian orang yang dikasihi Allah itu doanya setiap hari begini, ya Allah tutuplah dari mata kami aib saudara-saudari kami. Nggak pengen melihat kekurangan saudaranya. Sebab kalau kita ngelihat kekurangan tuh jadi gak enak. Oh dia pemabuk, dia berjudi, ada, ya Allah tutup. Kita pengen melihat kebaikannya. Kemudian agar kalau kita sudah tidak biasa melihat kejelekan orang, lalu ayo ke dalam diri kita sendiri, melihat kekurangan diri kita sendiri. Ini untuk menjadi lebih baik. Untuk melihat kekurangan diri sendiri ini adalah dengan 3 cara, kata Imam Ghazali. Yang pertama, memang kita berusaha untuk mencari dengan diri kita sendiri. Terus kita mencari, merenung yang banyak. Seperti malam mabit begini, jadikan merenungi untuk mengetahui kekurangan kita, untuk kita berbenah. Merenungi diri kita sendiri tentang lesan kita sehari ini ngomong apa. Kau perlu rekam sehari, dicoba dah. Kita kira-kira setelah itu kita dengar, malu nggak kira-kira? Kalau seandainya ada orang rekam video kita 24 jam, kita berani nggak kira-kira? Kalau nggak berani berarti nggak beres kita. Kurang lebih seperti itu. Mengoreksi diri ini yang pertama dengan cara diri kita sendiri, dan itu perlu namanya merenung terus. Cuman biasanya kita gampang gagal, karena di dalam diri kita ada sesuatu yang sangat kuat menutupi diri kita, namanya anani, egois, ego dalam diri kita, alias kesombongan. Sebab kesombongan itu menutupi kita untuk mengetahui kekurangan kita. Kalau sudah orang sombong, susah melihat kekurangan kita. Aku ini menutupi kekurangan, keakuan, baik kekurangannya sifatnya maknawi atau zahir. Zahir yang secara hissi, yang terlihat, atau sifatnya maknawi. Contoh begini loh ya. Suatu ketika kami lagi begini, ada ingus di sini. Astagfirullahaladzim, siapa naruh ingus? Warnanya biru lagi. Langsung bergegas saya ngambil tisu, saya cuci. Astagfirullahaladzim, ini di sini. Baik, kena ingus. Astagfirullahaladzim, siapa ini naruh ingus di sini? Buang ingus ini. Langsung kita cuci, betul. Gitu ya? Masa ingus langsung gini-gini, enggak kan? Baik, oke. Suatu ketika lagi musim dingin minum es, atau musim panas minum es, kena flu kita, beler, langsung biru. Tapi biasa saja, ada gini-gini aja. Kok jadi biasa? Kenapa ini? Karena ini milikku, ada akunya, ingusnya orang jijik, ingusku. Begitu juga kesalahan-kesalahan kita tuh sering susah kita melihatnya. Di saat kita gagal mengoreksi diri kita dengan diri kita sendiri, boleh, baru setelah itu kita minta tolong agar dikoreksi oleh orang-orang dekat. Di sini akan terbangun cara hidup yang baik lagi. Makanya untuk melangkah yang kedua ini harus kita budayakan hidup baik, hidup mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Tulis yang gede di rumah, agar suami istri hidup indah itu kuncinya itu saja, mudah diingatkan dan mudah mengingatkan. Seorang istri diingatkan sang suami, kemudian langsung sang istri diingatkan, adik jangan begitu, itu nggak baik adik sayang. Sang istri diingatkan langsung meluk suami, abang ini sungguh suami hebat, suami istimewa, berani ingetin aku. Seorang suami diingatkan oleh istri, bukan malah marah banting pintu, tidak, langsung dipeluk istri, ini baru istriku.
Jika di rumah tangga kita ada budaya semacam itu, indah, semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah ada yang mulai ada sombong, keras kepala, diingatkan langsung marah, sang suami diingatkan langsung marah, diam kau banyak ngomong, itu laki-laki banting pintu, laki-laki model begitu. Ini dungu, ini kelas iblis insyaallah. Kalau perempuan enggak banting pintu, langsung manyun, diam tok. Siapa biasa gitu? Angkat tangan, didoain loh ya. Diingatkan suami langsung manyun, diam tok. Sampai suaminya nggak tahu ini dengar atau tidak dengar. Diam tok, ngasih minuman, awas. Biasa kita seperti itu, kesombongan menjadikan susah untuk diingatkan. Maka dari itu pastikan kita berani membuka diri kepada orang terdekat. Istriku, tolong kalau aku ada kekurangan jangan menunda untuk mengingatkan saya. Sahabatku, kalau ada kekurangan jangan menunda, takut terlanjur terlalu jauh. Ini ada komitmen. Untuk kebaikan pun harus ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen, kadang-kadang setan yang berbisik. Membangunkan sholat itu kan bagus, ya enggak? Membangunkan sholat, malam-malam bangunkan sholat. Tentunya baca hadis Nabi, baginda Nabi kalau membangunkan istrinya adalah sambil mersihkan. Ini tidak ada janjian sama suami yang langsung mersihkan, cek langsung dimarahi, tendang, kurang ajar kau, kan begitu. Kasih tahu dulu, abang yuk kita janjian malam ini, siapa yang bangun duluan membersihkan di wajah pasangannya, oke? Begitu. Di saat dibersihkan langsung tahu kalau dia kalah. Jadi harus ada komitmen saling mengingatkan. Ada kesepakatan, sang suami juga begitu, ya sama adik juga ingatkan saya dong kalau saya salah. Dengan sahabat juga kita bersahabat karena Allah. Tolong kalau aku salah jangan kau tunda sekali semenit pun, takut aku kebablasan. Coba kalau hidup ini ada dalam kehidupan kita, cara ini ada dalam kehidupan kita, kapan kira-kira kita kepleset? Itulah kawan yang akan saling tolong menolong di akhirat nanti. Tapi kalau kawan mendiamkan, saya salah, anda sahabat kami, sahabat saya salah, anda diamkan, atau anda salah, saya diamkan, ternyata al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Persahabatan di dunia jadi musuh, saling nuntut. Kamu sahabatku, kau biarkan aku melakukan dosa, ya sudah kalau gitu kau masuk neraka sama aku sekarang, masuk neraka. Jadi yang kedua adalah komitmen untuk saling mengingatkan. Yang ingatkan sahabat karib. Ternyata kadang orang gagal sampai di sini. Sahabat pun kadang-kadang istri nggak berani mengingatkan karena dulu pernah marah suami, tetap akhirnya sahabat nggak enak. Aduh, nggak enak saya ingatkan, nggak enak. Bisa jadi kita nggak lolos, kita nggak bisa membebaskan dari kekotoran tadi. Kenapa? Sahabat karib pun juga belum bisa. Tapi harus kita masuki langkah ini, berkomitmen. Maka biasakan dalam hidup anda hidup indah, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Coba alangkah indahnya. Baik, kemudian kalau setelah dengan sahabat karib pun ternyata susah, ibu diingatkan, ibu juga kadang naudzubillah diingatkan ayah susah, atau tadi tidak mau mengingatkan karena nggak enak. Khususnya ibu kepada anak nggak gampang loh ya. Punya anak diingatkan marah-marah, yang anak yang pertama, anak yang kedua ini jadi tidak diingatkan lagi karena takut marah kayak anak pertama, bukan karena agak sayang. Kalau ibu kita sangat baik tidak mengingatkan kita, ayah kita sangat baik nggak mengingatkan kita, padahal pengen mengingatkan, hanya karena takut saja, karena takut kita marah, akhirnya menjadi tidak mengingatkan. Baru setelah itu bagaimana? Orang terdekat pun juga tidak bisa mengingatkan kita untuk menyempurnakan perjalanan berbenah tadi. Maka dari mana? Dengar orang-orang, dengar apa kata orang-orang yang tidak senang kepadamu, orang yang tidak senang kepadamu, orang yang membencimu, memusuhimu itu setiap hari mencari kekuranganmu. Lumayan, dialah yang tahu kekuranganku. Maka kalau ada orang kritik anda, jangan baper, jangan gampang anda marah. Bisa jadi itu benar karena sudah berpuluh-puluh tahun mungkin mencari kesalahan anda. Disinilah kita menjadi orang mudah berbenah. Waduh, ini orang kayaknya nggak sedang dengan saya, kayaknya sih dari kemarin dia menfitnah dan sebagainya. Tapi kan perlu juga saya renungi, jangan-jangan benar omongan dia. Jadi kata Imam Ghazali, ketahuilah kekuranganmu dari lesan orang yang memusuhimu. Dari sinilah makanya orang yang sudah bisa melalui 3 fase ini atau marhalah dengan 3 cara ini, secara otomatis dia akan menjadi orang yang mudah menjadi baik.
Ngoreksi diri oke. Kalau tidak dengan sahabat, kalau tidak pun ternyata dia pandai mengambil dari omongan, mengetahui kekurangannya dari omongan orang yang musuh dia. Sehingga setelah ini Anda jangan gampang punya reaksi negatif. Biarpun itu musuh Anda, kalau mencaci Anda jangan-jangan benar, dasar kau goblok, bisa jadi benar. Cuman kalau kata Imam Ghazali itu begini, kalau ada orang ngomongin kamu dasar kamu goblok, kamu nggak bisa, atau kamu melakukan kejelekan, jangan gampang marahan deh. Sudah berkumpul di grup manajemen kolbu kok ya aman di sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita terpancing. Gini lagi ibaratnya, orang mengolok Anda, kata Imam Ghazali, orang mengatakan Anda dasar orang jelek atau sifat jelek, orang kotor. Baik, tinggal kata Imam Ghazali, coba kau renungi. Kalau memang kamu tidak sekotor yang ia ucapkan, tinggal berkata saja, aku tidak seperti itu. Kan enak. Wong saya tidak seperti yang dia omongkan, kenapa juga saya marah-marah? Dia fitnah, ya fitnah kan nggak terjadi pada saya. Kenapa saya juga marah? Ini yang pertama. Kedua, kalau kita mau jelek, sejelek yang ia ucapkan, tinggal kita ngomong kepada diri kita sendiri, memang kamu jelek, ngapain juga kamu marah? Kan selesai. Sehingga hidupnya menjadi tenang, nggak mudah bereaksi negatif, dikit-dikit marah. Kalau sudah biasa marah, kadang-kadang nyuruh kebaikan marah, makan, cepat makan. Kadang biasa marah di rumah, sekarang hari ini kita rame, serukan bahasanya, di rumah jangan ada ngangkat suara. Mak-mak itu juga Masya Allah, itu yang solehah itu, biasa ngomong kasar dengan anaknya, suruh makan tuh, yang kurang gizi kau ini. Hah? Kenapa pakai kalimat kasar? Kenapa tidak kita ganti dengan kelembutan, akhlak lagi, makan sayang. Sama ibu-ibu itu ngajar anak tetangga sampai selesai loh bu ya, ngajar Iqra atau ngajar apa, tapi giliran ngajar anak sendiri, ini bah, ini tidak konsen kau ya, ini. Kenapa jadi begitu? Karena biasa tadi, biasa dengan kekerasan, biasa dengan reaksi negatif. Maka ayo menjadi orang yang tenang itu tentunya karena akhlak yang mulia tadi. Itu saja.